Itu langsung mulai enggak, Pak, Bu? Siapkan satu orang. Siapkan. Sebelum kita mulai pelajaran, bersama dan berjanji masing-masing berdoa. Siap, berdiri. Selamat pagi. Baik, anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bapak cek kehadiran lo. Siapa yang tidak hadir hari ini? Eka, kemana Eka? Nabil lah masuk. Alpa terus Nabil nih. 12 F. Al-Baqari. Jam berapa datang tadi Al-Baqari? Jam 6 lewat berapa? 40. Kemudian Alanto, Aprilia, Arjuna, Berliani, Eka sakit, Indan, Iranti, Irpandi, Jasmita, Cornelis, Marsiana, Melkianus, Melong, Nabil, Pak Nathanael, Baby, Pranata, Alpa, Rasya, Randy, Ripka, Rizky, Safira, Sahril, saja benar-benar sakit dia deh. Kemarin dia bilang sakit, saya besok Pak kata dia. Pipi, Justina, oke. Ada yang belum Bapak absen? Ada semua? Ada semua? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini. Ya, udah kangen belum? Kangen enggak? Ren? Kangen Ren? Hah? Kangen. Oke, udah lama kita enggak ketemu ya. Padahal baru kemarin ya Ren. Oke. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu Bapak ingatkan. Untuk kali ini Bapak cek tadi udah rapi semua ya. Kita kembali ke kesepakatan kita ya. Siap enggak? Siap. Yang tertidur di kelas nih ya, tidak boleh istirahat duluan ya. Siap ya. Siap enggak? Biasa jam pagi ini jam-jam rawan ngantuk nih kalau pelajaran Bapak nih, karena kita lebih banyak mendongeng nanti biasanya. Betul nggak Ripka? Betul nggak? Oke. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang desa ya, desa dan permasalahannya. Sekarang kita agak naik sedikit berjalannya ya, agak naik sedikit berjalan ke mana? Kota. Oke, ke kota. Adapun ini ada yang namanya lembar kerja. Silahkan per kelompok
Ya. Nah, dilihat-lihat dulu lembar kerja peserta didiknya. Nanti ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan, baik secara lisan maupun secara video. Ya, baik secara lisan maupun pakai video. Nah, nanti kalian lihat LKPD-nya yang sudah kalian pegang semua. Ya, di situ ada petunjuknya. Nah, dibaca, nanti sambil Bapak jelaskan, sambil disimpulkan, disimak, nanti di akhir bahkan Bapak beri kesempatan untuk kalian menyimpulkan. Ya, paham? Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama mengetahui jenis-jenis pola keruangan kota dan ciri-cirinya. Di LKPD itu ada. Nanti silahkan kalian kerjakan. Nah, itu. Coba lihat yang lagi, buka lagi. Yang ada gambar. Yang ada 3 gambar itu. Dah, ada lihat? Ada enggak? Nah, itu nanti di pola keruangan. Ya, pola keruangan nanti kalian identifikasi, nanti akan Bapak tampilkan video, kalian amati videonya. Kemudian di keterangan, itu ada kata keterangan. Nah, itu kalian isi. Nomor 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Itu adalah zona-zonanya. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor perkembangan. Ya, faktor-faktor perkembangan kota. Di LKPD juga ada soalnya. Ya, dikerjakan. Ya, nanti tolong dikerjakan. Kemudian yang ketiga, menganalisis permasalahan yang timbul akibat perkembangan kota. Ya, menganalisis permasalahan yang timbul akibat perkembangan kota. Ini nanti ada studi kasus 2 video yang akan kalian amati, kemudian kalian cari permasalahannya apa, kemudian kalian rancang solusinya. Ya, rancang solusi untuk mengatasi permasalahan kota tersebut. Ya. Dan coba ambilkan Bapak gunting dengan lem di atas meja Bapak. Oke, bisa kita mulai? Ini adalah tujuan yang akan kita capai, atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ya, bisa semuanya? Oke, sebelum kita memulai, silakan tutup semua dulu aktivitas kalian, hentikan sejenak aktivitas kalian, buku ditutup semua, duduk yang rapi, fokus ke depan, ya, fokus ke bagian depan. Nih, siapa yang matikan nih? Sendiri, benarkah? Bluetooth dihidupkan. Wah, Sedang mencari perangkat. Bis baterai nampaknya ya. Bis cas kah? Ada cas HP nak? Mana? Dia ada apa api? Pepsi nak? Ah, bagus ini. Tepat sekali. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Adakah? Simpan sini ya. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil.
Oke, sudah? Duduk sejenak. Semuanya ke depan, pandangannya ke depan ke video akan Bapak putarkan sebuah video yang akan membangkitkan semangat kita lagi. Ya, yang akan membangkitkan semangat kita dalam belajar. Nggak ada suara ya? Sorry. Rota nih habiskan baterai itu kali tadi. Hah? Mati sendiri ya tadi? Bentar ya. Tunggu sebentar loh, Bapak mau ambil speaker. New mixing. The Bluetooth. Wala skincare makanya galete. Goodbye. Welcome to New Rixing. The Bluetooth device is ready to pair. Anakku, Oke. ingatkan sama Bapak, hidup harus selalu bersyukur. Fokuskan diri kalian tentang tujuan yang akan kalian lakukan selama sekolah. Di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidup ku rasakan. Ingin ku bertemu katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu akan kuatkan aku. Jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya
Ayah, katakan pada ibu, ku bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu, ayah engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku ketika tugasmu ayah, doakan aku ibu, restu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percaya ibu, engkau kuatkan aku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percaya. Ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Oke. Bagaimana perasaan kalian? Gimana perasaannya? Hah? Sedih. Sedih kenapa? Lihat perjuangan ayah. Dan itulah yang saat ini kita rasakan, ya. Kenapa? Pesan ayah tadi kan di awal kan apa? Hidup haruslah selalu bersyukur, ya. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena tidak semua keinginan bisa tercapai. Tidak semua orang itu memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Ya, kita yang sudah berada pada titik ini, pada titik saat ini, manfaatkanlah. Karena di balik sampai titik ini ada perjuangan orang tua kita. Nah, terutama perjuangan ayah demi kesukseskan anak-anaknya. Ya. Gimana perasaannya Jasmita hari ini? Baik. Setelah melihat video tadi sedih. Kenapa sedih? Perjuangan bapaknya, ya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Oke. Sip. Cukupkan dulu nuansa berbau bawang, ya. Kita lanjutkan ke materi. Ya, kita lanjutkan materi. Silakan HP silakan dibuka untuk referensi, silakan. Tidak ada permasalahan. Kita akan membahas seperti yang Bapak katakan tadi adalah kota. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang kota? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Kota. Apa yang kalian ketahui tentang kota? Angkat tangan. Ripka. Kota adalah suatu kawasan permukiman yang memiliki batas wilayah, nama, dan pemerintahan sendiri. Kota juga merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki ciri-ciri lingkungan kota. Kota adalah sebuah batas wilayah, ya. Apa?
sebuah wilayah yang memiliki batas dan apa tadi? Pemerintahannya sendiri. Ada lagi? Indan. Kota dapat dilihat sebagai suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah dan pertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan uang yang tinggi. Kota bisa disebut apa? Dari daerah terbangun Daerah terbangun yang yang didominasi penggunaan tanah penggunaan lahannya dengan jumlah penduduk yang dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Ada lagi? Satu orang? Satu lagi? Oke, Rota. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kota adalah pusat pemukiman yang kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk dan kegiatan penduduk mempunyai batas wilayah administrasi. dan memiliki batas wilayah administrasi. Nah, itu masih pengertian kota secara umum, ya. Kota secara umum adalah sebuah wilayah yang memiliki batas administrasi dan memiliki pemerintahan sendiri, di mana penduduk kota itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk desa. Kalau desa penduduknya sedikit dibandingkan kota. Oke, kita lihat, kita buat definisi kota dari video ini, ya. Kita nanti buat definisi kota dari video ini. Silakan kalian lihat, kalian amati. Ini ada video. Suasana seperti ini hanya bisa mencintai kota, bukan? Ya, suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, serta sosial ekonomi yang heterogen, dan kehidupan materialistis inilah yang disebut dengan kota. Dari pengertian tersebut, daerah tempat tinggal sekarang disebut kota, bukan? Ternyata kota itu memiliki ciri-ciri loh. Yuk, kita pelajari bersama. Saat pertama kali kamu memasuki kawasan perkotaan, pasti kamu akan menemukan gedung pemerintahan. Ada juga tempat rekreasi dan olahraga, serta terdapat supermarket. Ciri-ciri tersebut termasuk ciri fisik kota, di mana ciri ini dapat dilihat dari fasilitas yang sering dijumpai di wilayah tersebut. Fasilitas tersebut berupa sarana yang menunjang kehidupan penduduknya. Kamu lihat itu, banyak orang yang sedang berangkat bekerja. Mereka bekerja sebagai pegawai kantor. Ya, masyarakat di perkotaan memiliki mata pencaharian dan agraris. Masyarakat di perkotaan cenderung memiliki cara berpikir rasional dan mobilitas mereka tinggi. Jika ciri tersebut, kamu bisa menggolongkannya ke dalam ciri sosial, di mana ciri ini berkaitan dengan nilai dan pelapisan sosial yang diatur masyarakat di perkotaan. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri kota. Selanjutnya, kita akan membahas kota dari sisi pola keuangannya. Ada beberapa teori tentang pola keuangan yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep keuangan kota. Teori tersebut antara lain ada teori konsentris, di mana seorang sosiolog asal Chicago bernama Ernest Burgess mengemukakan teori yang menjelaskan mengenai struktur kota yang berkembang secara teratur, mulai dari bentuk inti kota hingga ke bagian pinggirannya. Peluang di suatu kota semakin meluas hingga menjadi titik pusat kota. Jika diibaratkan, zona yang terbentuk akibat pemekaran wilayah dalam teori ini mirip sebuah gelang yang melingkar dengan pengelompokan daerah atas. Selanjutnya, teori sektoral. Dikatakan oleh Hunter Hoyt yang menentang teori sebelumnya, di mana struktur perkembangan kota itu tumbuh tidak teratur. Pertumbuhan kota tidak hanya dimulai dari bagian inti kota, namun dari wilayah sektoral-sektoral yang kemudian menyebar ke sekitarnya. Teori selanjutnya,
Teknologi ganda dikembangkan pertama kali oleh Sudin Haris dan V.L. Pullman, di mana teori ini merupakan inti atau pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat atau tengah kota tersebut, namun beberapa inti yang sekarang kamu sudah paham kan mengenai pola keuangan kota dan ciri-cirinya? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, kita coba ulas dulu video tadi ya. Ada apa saja yang di video tadi? Membahas tentang apa saja? Ciri-ciri kota dengan permasalahan, ada pola keruangan kota. Nah, ciri-ciri tadi ada berapa? 3 atau 2? Ada? 2. Ya, ada 2. Apa saja tadi? Ciri fisik, ciri sosial. Ciri fisiknya apa tadi? Gedung pemerintahan, pusat olahraga dan rekreasi. Oh, berarti ciri fisiknya ini berkaitan dengan kenampakan fisik yang ada di kota. Itu ciri fisik. Ciri sosial. Supermarket. Apa lagi? Supermarket. Kemudian apa lagi? Mata pencarian. Berarti berkaitan dengan aktivitas apa? Aktivitas penduduknya. Tadi disinggung adalah mata pencarian. Bagaimana mata pencarian masyarakat di kota? Non agraris. Apa itu non agraris? Bukan di bidang pertanian. Nah, inilah yang membedakan antara kota dan desa. Kalau desa itu cenderung agraris atau masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Sedangkan non agraris masyarakat yang tidak bekerja di bidang pertanian. Apa pekerjaannya? Perkantoran. Apa lagi? Tukang ojek. Ada enggak? Ada. Di kampung ada enggak tukang ojek? Ada. Ada enggak tukang ojek di kampung? Ada. Cuma polanya yang dibedakan. Kalau di kampung tukang ojeknya lagi pakai lagi mangkal. Tapi kalau di kota sudah menggunakan aplikasi. Nah, itulah namanya pekerjaan jasa yang memanfaatkan teknologi. Nah, itu jadi ciri. Kemudian pola. Ada berapa pola keruangan? Pola keruangan ini adalah yang mendefinisikan kota. Ya, berdasarkan teori. Yang pertama adalah teori konsentris. Siapa yang mengemukakan teori konsentris? Ernest Burgess. Nah, itulah pokoknya. Bapak pun agak lincah lidah. Ya, Ernest Burgess. Dia mengatakan teori konsentris ini berarti dia terkonsentrasi. Pusat perkembangan kota itu bermula pada pusat kota. Kalau tadi kalian lihat gambarnya, gambar seperti melingkar gelang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang nomor 1, nah itu adalah pusat kota. Disitulah awal perkembangan kota kalau menurut si Ernest Burgess nih tadi, melalui teori konsentrisnya. Kemudian menyebar sampailah ke pinggiran kota. Itu kalau menurut teori konsentris, bahwa perkembangan kota dimulai dari pusat kota. Itu kalau menurut teori konsentris. Teori tersebut dipantahkan dengan melihat beberapa fenomena oleh dua bersaudara atau dua rekan melalui teori apa? Sektoral. Ya. Teori sektoral mengatakan bahwa
Pusat perkembangan kota itu tidak hanya dari pusatnya. Jadi, perkembangan kota itu tidak selalu bermula dari pusat. Ya, tidak selalu bermula dari pusat kota. Tapi bisa saja bermula dari desa atau kota-kota yang ada di pinggiran. Tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalian masih ingat kata Jabodetabek? Ingat Jabodetabek? Waktu kita bahas tentang wilayah perwilayahan. Jakarta, Bogor, Depok, BE, Bekasi, Tangerang. Nah, Jabodetabek itu adalah sebuah wilayah fungsional yang mana kalau secara teori perkembangan kotanya itu menganut atau bisa kita kaitkan dengan teori sektoral. Ya, apa pusat kotanya? Jakarta. Jelas, Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, tetapi daerah Bogor, Bekasi, Depok ini berkembang tanpa ada bantuannya atau bukan bantuannya, tanpa imbasan Jakarta. Bukan ya, gimana ya nyebutnya ya? Berkembang dengan sendirinya. Karena apa? Karena faktor-faktor yang ada di daerah tersebut. Bogor terkenal dengan daerah puncaknya. Bekasi terkenal dengan pusat industrinya. Tangerang terkenal dengan pusat perdagangannya. Banyak. Akhirnya dia berkembang sendiri. Ya, berkembang sendiri. Jakarta berkembang sendiri. Wilayah-wilayah sekitarnya juga berkembang. Nah, inilah yang dikatakan oleh teori sektoral, bahwa pusat perkembangan kota tidak selalu dari pusat kota. Ya, ini dia. Nah, kembali lagi yang ketiga, setelah teori sektoral ada teori inti ganda. Inti ganda ada jelas, namanya adalah inti, pusat, ganda. Berarti pusat perkembangan kotanya lebih dari satu. Ya, pusat perkembangan kotanya lebih dari satu. Nah, kita mau ambil negara-negara luar seperti Malaysia, nah itu teori inti ganda, kayak Kuala Lumpur, Sarawak, itu berbeda. Kalau di Indonesia juga ada, ya, di Indonesia juga ada, namanya WPPI, ya, namanya WPPI, Wilayah Pembangunan Perkembangan Indonesia. Jadi dia tuh dibagi menjadi 8 atau 9 wilayah. Nanti akan kita bahas. Nah, mulai dari bagian barat dia wilayah WPPI 1 meliputi daerah Sumatera, Medan, Aceh. Nanti pusatnya di Medan. Nah, seperti itu. Sampai ke Papua. Papua atau Timur itu WPPI 8 atau 7. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, di sana pusat perkembangannya ada di Makassar. Berarti pusat dari pertumbuhannya itu lebih dari 1. Nah, itu yang dinamakan teori inti ganda. Oke, sampai di pola dan ciri kota. Ada yang masih mengganjal? Ada yang masih mengganjal di hati dan pikiran kalian? Jadi dapat kita simpulkan bahwa kota adalah sebuah wilayah administrasi. Ya, silakan kalau mau dicatat. Sebuah wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat ciri fisik dan ciri sosial. Ya, yang di dalamnya terdapat ciri fisik dan sosial. Nah, itu aja pengertian kota. Ya, kalau kita mau menyimpulkan. Jadi, kalau kita mencari definisi kota, kita lihat dulu apa yang ada di dalamnya. Atau kita mau mencari definisi sesuatu. Kita cari dulu di dalamnya ada apa saja. Baru kita definisikan. Oke, next. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada? Udah paham? Atau taham? Rota? Ada Rota? Tidak ada, belum ya? Nah, sekarang kita masuk ke faktor perkembangan kota. Kalau tadi kita sudah melihat ciri-ciri dan polanya. Sekarang, apa sih yang membuat kota berkembang? Nah, ini dia. Faktor perkembangan kota. Perkembangan kota adalah proses dinamis
Apa itu dinamis? Dinamis? Tidak tetap. Berarti kota itu berkembang tidak tetap. Bisa dia maju berkembangnya, atau bahkan ketika sudah berkembang bisa menurun juga. Ya, semuanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi perkembangan kota itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah faktor fisik, faktor non fisik dan faktor fisik. Ya, faktor fisik dan faktor non fisik. Nah, sekarang kita ulas satu-satu. Apa itu faktor fisik? Faktor yang berkenaan dengan letak geografis, bentang alam, iklim. Kalau kita simpulkan berarti apa? Kondisi lingkungan. Jadi faktor fisik itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Yang mana nanti dibagi lagi. Yang pertama adalah letak geografis. Apa itu letak geografis? Ayo, ada yang masih ingat nih pelajaran kelas 10. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari wilayah sekitarnya atau wilayah setempat. Berarti kita mau lihat, oh ini wilayah ini secara geografis dia terletak di mana. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangan kota. Contoh, wilayah yang letaknya dekat dengan laut, ya, dan jalurnya adalah jalur perdagangan, akan mudah untuk berkembang. Ya, akan mudah untuk berkembang. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri di dunia ini sekarang akses perdagangan dunianya itu masih menggunakan jalur laut. Ya, masih menggunakan jalur laut. Nah, kalau kalian pernah lihat, kalau kalian nanti searching, ada namanya terusan Panama. Terusan Panama itu dia melintasi benua Afrika. Jadi kalau kita mau ke Amerika, ke arah ke Asia, itu harus lewat terusan Panama. Kalau kita tidak lewat itu mutarnya jauh. Nah, sekali masuk lewat terusan Panama itu 14 miliar kapalnya. Nah, siapa yang mendapat income-nya? Di daerah-daerah ada yang di sekitarnya. Nah, itu. Kembali, Indonesia ada nggak? Ada kalau dibuat. Kalau kita lihat peta Indonesia dari bagian Sumatera, itu kan dulu kan jalur penjajah itu. Penjajah buka dari Selat Malaka sampai ke Sulawesi, ya, itu kan jalur perdagangan. Kalau kita manfaatkan, itu bisa menjadi income untuk wilayah Indonesia. Nih, Bapak ambil contoh Batam, kota Batam. Kota Batam adalah salah satu kota yang berkembang, ya, atau perkembangannya pesat akibat adanya jalur perdagangan. Nah, kita lihat di sini apa? Singapura. Pak, benar nggak Pak Singapura kalau dilihat seperti itu Pak? Atau itu hanya garis atau gambar khayalan saja? Berapa sih jaraknya dari Batam ke Singapura? Hah? Sekitar 20 km lah, kurang lebih 20 km. Dari sini ke mana? Dari sini ke Pahalut 7, Sintang itu 60. Berarti separuhnya Sintang lagi. Dari sini ke Batu Nanta lah. Ya kan? Batu Nanta, Buil lah, sekitaran itu. Sangat dekat Singapura. Bahkan ketika cuacanya bagus, itu bisa terlihat jelas Singapura. Dari mana? Dari Batam. Makanya Batam itu terkenal dengan kota 1001 pelabuhan. Kenapa? Karena banyak akses untuk masuk ke Indonesia melalui Batam. Ya, baik yang legal maupun yang ilegal. Baik yang resmi maupun tidak resmi.
Makanya kalau kalian tuh sering main alat elektronik atau sering dengar berita ganja masuk atau narkoba masuk lewat Batam, atau barang-barang elektronik namanya barang black market namanya, atau barang-barang ilegal. Itu barang-barang masuk ke Indonesia tidak kena bea cukai atau tidak kena pajak, maka harganya murah. Ya karena ini faktornya tadi, perkembangannya ini tadi. Nah, kalau kalian mau cari iPhone tanpa pajak, nah di sini banyak. Atau mau cari pakaian-pakaian impor, tahu pakaian impor apa? Branded, bahasa orang Pinoy, lelong. Ya, kan? Bakori, kan? Kemarin kan ada dapat satu deh di Hard Art ya. Nah, ini banyak di Batam. Nah, ini adalah salah satu contoh kota yang berkembang akibat adanya letak geografis. Nah, ini ciri fisik yang pertama. Ciri fisik yang kedua, keadaan alam. Keadaan alam yang bagaimana sih yang bisa membuat kota itu berkembang? Ya, tentu keadaan alam yang pertama memiliki tanah yang subur, kemudian iklim yang mendukung dan ketersediaan air yang cukup. Nah, ini Bapak ambil contoh, ada yang masih tahu kota apa ini? Bandung dengan landmarknya ini. Bandung adalah salah satu wilayah yang berkembang, atau kota Bandung berkembang akibat adanya keadaan alam. Ya, adanya keadaan alam. Apa keadaan alamnya? Kondisi tanahnya subur, iklimnya yang mendukung, dan ketersediaan air yang cukup. Nanti kapan-kapan kalian kalau udah selesai main-mainlah ke Bandung. Kalian merasakan di sana. Zaman Bapak kuliah sih sekitar 2015 ya, 2015-2014 Bandung itu masih dingin, masih sejuk, dan terasa sangat mengasihkan kalau berada di Bandung. Apalagi kalau udah musim hujan, betah kita di rumah, tidak untuk keluar. Nah, inilah salah satu faktor fisik yang kedua. Dan yang ketiga, faktor fisik yang ketiga adalah bentang alam. Apa itu bentang alam? Apa itu bentang alam? Relief atau bentuk muka bumi. Berarti dia berkaitan dengan keadaan fisiknya atau relief buminya itu, bentuk buminya itu gimana? Ya, bentuk bumi juga berpengaruh terhadap perkembangan sebuah kota, ya, berpengaruh terhadap perkembangan sebuah kota. Relief yang bagaimana yang membuat kota itu mudah untuk berkembang? Yang bagaimana? Yang berada di dataran rendah. Kenapa? Kenapa? Hah? Lebih mudah berkembang. Ya, kenapa dia lebih mudah berkembang? Lebih mudah beraktivitas. Kembali ke ciri sosial itu tadi, salah satu ciri kota, mobilitas penduduknya tinggi. Kalau dataran rendah kan nyaman untuk beraktivitas. Coba kalau kita tinggal di dataran tinggi, nak manggil orang selamatan ya harus ke puncak dulu. Naik bukit kan, dari bukit wah tidak ada orang, turun lagi ke bawah, dah selesai acaranya. Susah untuk berkembang kalau daerah dataran tinggi. Tetapi ada beberapa wilayah dataran tinggi yang berkembang, ya, tapi tidak semua. Tapi untuk berkembangnya susah, ya. Ini contohnya, contoh kota yang berkembang dengan adanya dataran rendah. Ada yang tahu kota apa? Nih apa nih? Hah? Tangerang? Ini apa? Makassar. Ya, Makassar. Makassar itu adalah salah satu kota yang perkembangannya sangat maju. Karena apa? Secara letak geografis juga
dia dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Ingat, dunia lagi, bukan lagi Indonesia. Kemudian daerahnya adalah dataran rendah yang memudahkan untuk beraktivitas. Nah ini Makassar yang terkenal dengan pantai apa? Udah ingat pantai yang terkenal di Makassar? Pantai Losari. Nah, udah banyak buka TikTok ya Gian nih. Untuk faktor fisik, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan selain 3? Ada lagi? Atau ingin bertanya? Silakan. Next. Oke. Ini nyaman kalau ngajar macam nih, paham. Nanti penilaian akhir apa nih Pak? Jawaban nih Pak. Kawas sekian. Yang selanjutnya adalah faktor non fisik. Apa itu faktor non fisik? Kegiatan atau aktivitas. Ya, kalau fisik tadi berkaitan dengan lingkungannya, sekarang berkaitan dengan aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, sambil kalian lihat LKPD-nya itu nanti silakan didiskusikan. Yang pertama, faktor non fisik yang pertama adalah faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, adanya pusat industri dan pusat perdagangan akan menarik migrasi penduduk dan investasi. Kenapa? Ya. Jadi faktor yang non fisik yang pertama adalah faktor ekonomi. Ketika suatu kota itu ada pusat perdagangan, maka orang itu dengan sendirinya datang ke tempat tersebut. Ya, kalau sudah datang ke tempat tersebut, maka keperluannya akan semakin meningkat dan membuat kota tersebut akan semakin berkembang. Ya, akan semakin berkembang. Yang kedua, faktor non fisik yang kedua. Nah, ini adalah yang ekonomi tadi. Ini adalah contoh kota yang berkembang akibat adanya pusat perdagangan. Ada yang tahu ini? Ini gambar apa ini? Pelabuhan. Kenapa kalian tahu ini pelabuhan? Ada kapal. Ada apa lagi? Ada lautnya. Ini ada peti kemas. Ya. Ini di daerah Tangerang, Banten, Pelabuhan Tanjung Priuk. Ya, Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, ini adalah kota berkembang akibat adanya pusat industri atau pusat perdagangan. Oke, masuk yang kedua, faktor non fisik yang kedua adalah politik. Seperti yang katakan tadi, non fisik berarti aktivitas. Aktivitas politik juga akan mempengaruhi perkembangan suatu kota. Ya, dari apa? Dari kebijakan-kebijakan yang diberikan atau diterapkan oleh kota. Ya, kebijakannya. Apa saja? Seperti pembangunan infrastruktur, pemberian intensi investasi dan pengembangan kawasan industri. Indonesia sedang menggunakan kebijakan politiknya untuk mengembangkan sebuah kota. Ini contohnya. Ada yang tahu ini gambar apa? IKN. Di mana IKN? Di Kalimantan Timur. Ini dulunya hutan belantara. Sekarang mau disulap menjadi perkotaan. Nah, kalian kalau ditanya orang, ibu kota negara Indonesia adalah, kalian jawab apa? Ayo, ibu kota negara Indonesia adalah? Angkat tangan. Yang jawab? Nusantara? Ayo, apa? Ibu kota Indonesia apa? Kalimantan Timur? IKN? Apa? Jakarta. Karena apa? Ini baru isu pemindahan, baru direncanakan, belum diresmikan, belum dipindahkan. Ya, jauh kalian salah nyebut nanti. Apa ibu kota negara? Mentang-mentang orang Kalimantan kan, jadi
menganggap Kalimantan. Ya, ditanya apa ibu kota negara Indonesia? Jakarta. Sampai saat ini, sampai detik ini Bapak ngomong masih Jakarta. Nggak tahulah nanti pas Bapak pulang udah diresmikan oleh PBB di sana nanti. Ditanda tangan oleh PBB baru IKN. Sampai saat ini belum. Ini masih perencanaan akan dipindahkan. Jadi sebelum dipindahkan maka dibangun dulu infrastrukturnya. Nah itu, nanti baru dipindahkan dan diresmikan. Ini faktor non fisik yang kedua. Kemudian faktor non fisik yang selanjutnya adalah teknologi. Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi itu akan mempengaruhi sebuah wilayah. Ya, akan mempengaruhi sebuah wilayah. Contoh sajalah kita di SMA 2 dengan di SMA 1 misalnya. Ya, secara teknologi mana yang lebih maju? SMA 1 kan. Di sini sinyal susah Pak. Telkomsel pun ada tidak. M3 juga sama. Nah, itu adalah contoh konkretnya saja. Apalagi kota yang sudah tidak ada jaringan teknologi. Maka Jakarta sekarang, nah ini Jakarta mau dikembangkan yang namanya Jakarta Smart City. City itu apa? Kota, ya, kota pintar. Dalam arti kata, kenapa Smart City? Dia mau pemerintah Kota Jakarta mencanangkan bahwa setiap titik di Kota Jakarta nanti akan dikasih sinyal-sinyal atau WiFi lah bahasa kita di sini. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan akses. Nah, ini. Kemudian, nah ini yang terakhir, faktor non fisik yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Ya, faktor non fisik yang terakhir adalah sosial budaya. Adanya pusat pendidikan, kesehatan, dan rekreasi serta nilai-nilai budaya yang mendukung pertumbuhan akan menarik minat penduduk untuk tinggal di kota tersebut. Nah, inilah kehebatan budaya, kehebatan sosial budaya. Mau secanggih apapun sosial budaya suatu wilayah tidak bisa dihilangkan. Kita ambil contoh ini, kota apa? Yogyakarta. Tahun lalu lah ya, tahun lalu Bapak main-main jalan-jalan ke Jogja dan itu masih sama. Dalam arti kata perkembangannya itu semakin maju. Tetapi nilai-nilai budayanya juga masih terasa. Nah, ini adalah salah satu contoh kota yang maju atau berkembang akibat adanya sosial budaya. Ada lagi enggak? Bali, benar ya. Bali juga adalah satu wilayah atau salah satu kota yang berkembang akibat adanya pengaruh sosial budaya. Oke, sampai di faktor perkembangan kota. Ada yang ingin bertanya? Rota? Nggak ada. Ripka? Nathanael? Nggak ada. Siapa yang ada? Syapira? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Selain berkembang, ada permasalahan. Ya, selain berkembang, ada permasalahan. Oke, mari kita simak video berikut. Welcome to New Richmond. The Bluetooth device is ready. Kita lihat video berikut. Jauh dari yang saya bayangin sebenarnya. Dan kemajuan pesatnya juga. Yang saya ingat dulu lagi zamannya Pak Wali yang pertama. Ulangi ya. Ulangi dulu ya. Ya, silakan kalian amati video yang akan Bapak tayangkan nanti, ya. Kemudian kalian carikan permasalahannya,
yang ada di video tersebut dan kalian tuliskan di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya. Sudah Bapak bagikan. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut ya. Perkembangan itu pesat banget dari yang saya bayangin dari kemajuan pesat aja. Ya saya dulu lagi zamannya Pak Wali Kota yang pertama, Pak Wali Kota itu Depok itu sebenarnya tidak bisa ditawar penting karena jadi itu adanya di jalan kebijakan dari tempat kita ya, ya kemungkinan untuk sarana yaitu dari sarana kota itu sendiri dan sekitarnya. Kemacetan sendiri ya untuk saat ini sih masih ya. Silakan berdiskusi dengan rekannya. Apa yang kalian dapatkan? Sama-sama pembangunan mudah-mudahan dipasrahkan. Selamat datang di Depok. Sejuta masalahnya di situ. Depok adalah salah satu dari 4 kota penyangga DKI Jakarta. Wilayah yang kami sebut Jabodetabek. Survei Rumah Sudah.com, Depok yang terletak di selatan Jakarta jadi pilihan kedua setelah untuk tinggal di wilayah Jakarta. Badan Pusat Statistik pada Juni 2019 mencatat jumlah penduduk Depok sekitar 2.200.000 orang. Dengan luas 202 km persegi, Depok jadi kota terpadat ke-19 di Indonesia, melampaui kota bukan penyangga seperti Makassar, Palembang, dan Denpasar. Kepadatan penduduk bukan masalah utamanya, tapi macet. Berbagai solusi ditawarkan, mulai dari penambahan ruas jalan, separator, hingga rencana penerapan joyful traffic dengan membuka lampu untuk menghilangkan stres pengendara. Hati-hati di jalanan, jangan ugal-ugalan. Bila naik kendaraan dan kebuka, jangan sampai orang bilang kau tenggelam di jalan seperti orang bingung tak tahu peraturan. Telepon plastik. Telepon itu kan artinya sesuatu yang membuat orang nyaman. Nah ini kan membuat sesuatu nyaman harus dicoba. Yang kita lakukan adalah pembahasan, analisis, dan sifatnya normatif. Kalau kita uji coba, untuk teknisnya karena kita akan launching di Agustus, di pertengahan atau di akhir Agustus akan kita launching ini. Jadi ya itu tadi saya nggak tahu apa jadi viralnya begitu. Sejak awal, mesin pembangunan Depok memang terus bekerja. Ketika saudagar Belanda mantan VOC, Front and Chancellery, menyiapkan Depok untuk menjadi kota administratif sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, Depok sempat menjadi kecamatan dalam wilayah Palu, Kabupaten Bogor. Status kota penyangga Jakarta kemudian terpatri ketika proyek perumahan di Jam berapa nih Kak? Jam. Depok 1 juga itu apa yang diresmikan. Kalau di Depok Utara itu mulai datang orang masuk itu tahun 80 itu harus ditempati kan. Itu golongan 3 yang pesanan pemerintah instansi misalnya DPR, DPA, kehakiman, transmigrasi itu yang pesanan. Lalu pada tahun 1988 sebagian besar kegiatan kampus Universitas Indonesia pindah ke Depok. UI. Salah satu yang membuat Depok mengalami perubahan besar itu kan tidak dari Salemba ke Depok. Ini Universitas Indonesia. Dan dari mana-mana orang datang, dari berbagai macam kepercayaan agama, budaya orang datang. Mereka kos di sekitar Depok. Dan banyak mayoritas anak UI yang sudah selesai tinggal di Depok. Jadi sebenarnya warganya itu sebenarnya tidak mencerminkan, sebenarnya aku tidak mencerminkan satu kota yang monoculture begitu ya, tapi yang multiculture. April
Pemkot ditetapkan menjadi kekuatan harga yang lepas dari Kabupaten Bogor, diikuti pemekaran kecamatan dan kelurahan. Buru-buru, nyaman, dan religius adalah visi report yang diusung oleh Bapak Muhammad Idris. Jika variabel unggul dijalankan dalam pengembangan sumber daya manusia dan nyaman diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur, lalu bagaimana dengan religius? Dan kata itu dalam misi itu belum ada perdanya. Kalau bisa ada perdanya sehingga ada ukurannya. Ketika pemerintah melaksanakan kata religius, ada ukurannya seperti apa. Kalau religius kan sebenarnya unsurnya dua, unsur nilai-nilai agama dan semua agama memiliki kebalikan. Yang kedua adalah unsur bela negara, cinta tanah air, saya apa dikhawatirkan dengan banyaknya pengelola gadget, akhirnya mereka tidak begitu memahami akan agama kesehatan. Saya memang kalau kita dorong itu kepada pemerintah untuk bisa membuat program yang kegiatan yang memberikan semacam kesadaran, maksudnya bagaimana upaya pemerintah juga untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bisa menjaga kerukunan antar beragama. Dan yang terpenting itu adalah begitu berbangsa dan bernegara. Yang sulit kan religius nih, tapi ya itu visinya wali kota yang membuat itu. Tapi maksud saya adalah kita harus mengedepankan evidence based policy making tadi, kebijakan berbasis bukti. Kalau kita bikin kebijakan, maka harus ada desain, harus ada evidence bahwa itu sudah pernah berhasil di tempat lain. Jadi, apakah kita bisa sepakat apa yang jadi masalah di Bogor? Karena tata kelola wilayah ya, itu sudah ada di RPU ini sudah. Bahkan temanya sendiri sudah kita buat. Misalnya tema di Cinere sama Magulda itu temanya adalah niaga. Perniagaan yang berwawasan lingkungan. Memang harusnya dimiliki oleh sebuah kota itu adalah rencana tata ruang wilayah. Artinya ada sebuah dokumen pendamping sebagai sebuah kota madya yang memang meletakkan mana ruang-ruang publik, mana ruang terbuka hijau, gitu kan, mana sarana buat pemukiman. Kalau mau benahi, menurut saya memang harus dibongkar dulu ideologi pembangunan kotanya, gitu. Nggak bisa dia case by case, oh person gini, oh ya gini. Tapi kita mau bangun kota seperti apa? Memang tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan untuk sebuah masalah. Jangan sampai kita menyederhanakan, apalagi mendamarkan persoalan. Cerita dulu akan masalah sebelum membuat kebijakan, tapi yang paling penting, awasi terus pelaksananya. Oke. Dah, dapat permasalahannya? Dapat? Dapat? Lanjut video kedua atau mau diskusi? Lanjut ya. Kita lanjut video kedua ya. Di sini juga ada permasalahannya. Dianalisis, silahkan. Ini kasus nyata. Kota yang ada di Indonesia. Kota, arsitek, dan insinyur terlibat membicarakan mengenai urban sprawl. Sebenarnya apa sih urban sprawl itu dan kenapa diperhatikan dalam konteks pertumbuhan dan pengembangan kota? Mari kita bahas urban sprawl melalui perspektif Surabaya. Ini Surabaya pada tahun 1984 dan ini pada tahun 2020. Kegiatan perdagangan dan industri yang meningkat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan tersedaya lapangan kerja, sehingga banyak orang dan badan usaha menetap di Surabaya. Keterbatasan ruang dan populasi yang meningkat mengakibatkan naiknya harga lahan dan permintaan yang tinggi. Karena ada ketersediaan lahan di wilayah pinggiran dengan harga yang terjangkau, maka pengembangan kota beralih ke wilayah pinggiran untuk menjawab permintaan. Akibatnya, wilayah perkotaan Surabaya semakin luas. Ada karakteristik tertentu yang menyebabkan proses pertumbuhan ini disebut sebagai urban sprawl. Di antaranya adalah tidak adanya regulasi ketat yang mengatur pola pertumbuhan sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang tersebar dan sporadis.
Zonasi kawasan yang tidak bercampur atau terlalu homogen. Artinya, kawasan biasanya memiliki fungsi tunggal untuk permukiman, komersial, atau industri saja. Permukiman kepadatan rendah dengan pola makapak dan kebergantungan pada kendaraan pribadi. Pengertian urban sprawl kurang lebih seperti itu. Untuk mengetahui dampaknya apa saja, simak video lanjut selanjutnya ya. Oke. Udah dapat dua permasalahan yang ada di kota mana tadi? Yang pertama video kota mana? Depok. Yang kedua Surabaya. Permasalahan kota apa yang kalian temukan di kedua video tersebut? Mari berdiskusi. Silakan berdiskusi. Tuliskan di LKPD yang sudah Bapak berikan. Bapak kasih waktu, gak usah lama-lama lah, 3 menit. Nah, kan udah dilihat tadi videonya. 3 menit dimulai dari sekarang. Apa? Ada kesulitan? Tulis. Yang tuh, yang video yang terakhir. LKPD yang terakhir. Ah, ini. Nah, itu apa? Permasalahannya apa? Video 1. Nah, tulis saja. Ayo, permasalahannya apa? Minimal berapa itu? 3. Tata ruang. Tadi kan udah jelas tuh si JJ Rizal ngomong itu apa? JJ Rizal lu ada sejarawan. Mana? Udah ada. Ah. Tadi itu apa tuh mana? Urbanisasi dari mana? Urban sprawl tuh. Itu dia. Ada tulisan urban sprawl. Tulis. Ah, ini. Ah, yang pertama. Dah? Ada yang udah? Simpan aja dulu, nanti dibacakan. Nih dah. Kedua mana? Mana dapat dah tadi? Mana? Tulis ya. Nanti ada waktunya. Oke, yang permasalahan sudah? Sudah ya? Bapak mau minta jawaban dulu.
Dari tiap kelompok satu aja. Kelompoknya siapa dulu? Indan. Oke, kelompok Indan. Bacakan permasalahan di video yang pertama. Siapa yang mau bacakan? Oh, Indan mau baca. Dari video Oke, baik, dengarkan dulu. Yang lain? dari video tersebut di Kota Depok, permasalahan di kotanya, kami menyimpulkan ada beberapa permasalahan. Yang pertama, jumlah penduduk yang padat. Jumlah penduduk, Padat. Yang kedua, kemacetan jalan raya. kemacetan, Dan yang ketiga, tata ruang wilayah. tata ruang wilayah. Oke, tepuk tangan untuk Indan. Ya, jadi ada 3 permasalahan yang didapatkan oleh kelompoknya Indan, yaitu yang pertama kepadatan penduduk, kemudian tata ruang wilayah, dan yang ketiga kemacetan. Ada yang lain? Ada. Apa? Ripka. Bangun dulu, berdiri. Kepadatan lalu lintas, penduduk yang padat, apa? Dataran tinggi, susah untuk beraktivitas. Oke, dataran tingginya masih samar lah tadi, belum. Ada lagi yang berbeda? Oh, nih, Febri. Permasalahan yang terjadi di Kota Depok, kemacetan jalan, Kemacetan, kepadatan penduduk, kepadatan, terus yang ketiga kemacetan karena ada pembangunan. kemacetan ada pembangunan. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau? Ada lagi? Mbak Kori? Sama ya. Jadi pada dasarnya permasalahan tersebut 3 permasalahan utama yang ada di Kota Depok. Tapi ada satu yang menarik tadi Bapak cek di kelompoknya si Mbak Kori, yaitu tentang apa? Selain kepadatan, kemacetan, satu lagi apa? Kebijakan pemerintah. Berarti itu berkaitan dengan faktor non-fisik. Ya, faktor non-fisik. Kebijakan pemerintah itu berkaitan yang namanya dengan RT RW, rencana tata ruang wilayah. Itu akan mempengaruhi perkembangan sebuah kota. Yakinlah, kota kalau tidak ada RT RW-nya tidak akan maju. Kenapa? Karena dia tidak tahu arah pengembangannya gimana. Nah, itulah yang terjadi di Kota Depok. Rencana tata ruangnya tidak jelas. Kampusnya letak di mana, pusat perbelanjaan letak di mana, kantornya letak di mana, jadi tidak jelas. Maka yang muncul nanti adalah permasalahan-permasalahan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya, video yang kedua. Ada yang mau jawab? Yang lain? Ini Jasmita? Baru satu, apa? Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Itu masalah yang pertama. Yang kedua ada lagi? Febri? Baca semua enggak apa-apa? Yang satu, harga lahan yang terjangkau. Harga lahan, Yang kedua, sanitasi yang buruk. sanitasi yang buruk, Yang ketiga, polusi udara. polusi udara, Keempat, kerusakan ekosistem. kerusakan ekosistem. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ini Indan. Yang pertama, berkepadatan rendah. Berkepadatan rendah, Tidak ada regulasi. tidak ada regulasi, Urban spot. urban sprawl. Ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk Indan. Ada lagi? Mbak Kori? Apa Mbak Kori? Kepadatan penduduk yang mengakibatkan diperluasnya suatu wilayah kota. Kepadatan penduduk yang mengakibatkan perluasnya suatu wilayah kota. Oke, masuk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Kori. Ada lagi? Ini sama, ya. Kalau di kota Surabaya tadi udah kalian sebutkan semua permasalahannya, tapi inti dari permasalahan yang ada itu adalah urban sprawl. Apa itu urban sprawl? Urban sprawl itu adalah diambil kata dari urbanisasi.
Pindahnya penduduk dari desa ke kota, ya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, itu. Dari desa ke kota masuk penduduk, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan kota. Ya, kotanya itu tidak siap untuk menampung urban sprawl tadi atau masuknya orang itu tadi. Sehingga apa? Sehingga dia berkembanglah ke daerah-daerah pinggiran. Ya, daerah-daerah pinggiran itulah yang tadi tempat tinggal. Akhirnya muncullah permasalahan kepadatan penduduk, kemacetan, dan bahkan tadi adalah permasalahan yang dituliskan oleh kelompoknya siapa tadi? Masalah regulasi. Ya, regulasi yang tidak jelas di kota tersebut. Jadi pada dasarnya kota-kota besar di Indonesia khususnya itu permasalahannya yang pertama adalah kemacetan, yang kedua adalah kepadatan penduduk, dan yang ketiga adalah kebijakan. Itu adalah permasalahan besar yang ada di Indonesia. Permasalahan kecilnya banyak, tingkat kejahatan lain sebagainya itu nanti banyak. Nah, itu. Oke, silakan kalian simpulkan pelajaran tadi di LKPD. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit, ya. Tadi kan udah sambil mengerjakan kan? Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Kerjakan dulu, di situ di faktor-faktornya ditulis saja. Coba tulis saja faktor apa saja. Nah, itu nanti pun enggak apa, yang itu ya. Tulis yang ininya, yang sebelahnya. Nah, itu. Nanti kalau Bapak bilang kumpulkan, kumpulkan ya. Langsung aja ditulis ya. Yang ini ya, yang ini nanti. Ini ya tulis dulu. Tulis ya dulu faktor fisiknya. Silakan lengkapi aja dulu. Ini. Gigi ya. Wah, ini dulu. Ini aja dulu. Kerjakan aja dulu. Nanti Pak bilang kumpulkan ya. Selesai enggak selesai. Buka internet boleh kalau ada kuota. Yang tempel menempel silakan. Nah, itu ada. Jam berapa tuh? Jam. Jam 9 udah 19. 19. Oke, tinggal dilengkapi saja, kan tadi sudah ditulis jika Bapak menjelaskan. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di depan. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Bis keren, Kalung Melki, Jadi gimana? Pinjam dulu 100 boleh? Keren Kalung Melki Ada tulisan lagi, lope. Bisa nggak buka? Buka Long. Keren Mantap susah deh. Oke, masukkan dalam kocek dulu.
Ya, terus dipakai ya. Nanti kena tarik kawan nanti. Alan tuh biasa kan tuh pakai kalung tuh. Hah? Kau? Udah macam guk ya ke kalung. Oke, kumpulkan yang sudah. Yang sudah, yang belum nggak usah. Kumpulkan ya. Kumpulkan. Jangan lupa tulis nama. Kumpulkan ya. Nih, jangan lupa tulis nama. Tinggal melengkapi. Apa susah? Udah dijelaskan dari awal. Wih. Tulis nama kelompok. Kumpulkan. Ayo, go. Ayo, go. Jangan lupa tulis nama. Berliani, Aprilia, Pebi, Iranti. Oke. Kelompok apa lagi? Rota. Ayo lupa ke nama diri. Hah? Oh, iya lah lupa nama diri kok. Kumpulkan. Yuk, 1, 2, 3. Udah ya, langsung. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Go. Ayo, Bang Kori, Ripka, kumpulkan ya. Kan tinggal lengkapi, nanti yang lengkapinya lagi. Kumpulkan ya. Tulis nama. Oke, sambil Bapak masuk yang terakhir ya, poin penting apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini ya. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama kita mengetahui yang namanya ciri-ciri kota. Yang kedua kita mengetahui pola keruangan kota. Yang ketiga kita tahu faktor-faktor perkembangan kota. Dan yang keempat kita mengetahui yang namanya permasalahan kota ya. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ciri-ciri kota ada apa saja tadi? Ciri fisik dan sosial. Pola keruangan dilandasi berapa teori tadi? 3. Apa saja? Konsentris, sektoral, inti ganda. Faktor perkembangan ada berapa? Ada 2. Faktor apa saja? Fisik dan non fisik. Permasalahan kota apa saja yang kalian temukan? Kemacetan, kepadatan penduduk, apalagi kebijakan dan tata ruang wilayah. Oke, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Tapi, oh ya, untuk minggu depan silahkan ditulis kelompok tugas untuk pertemuan berikutnya. Dari permasalahan tadi, atau dari yang kalian temukan tadi, kalian tentukan satu kota yang kalian kehendaki. Ya, satu kota yang kalian kehendaki. Kemudian kalian temukan faktor perkembangannya dan apa saja yang ada di dalam permasalahannya. Ya, permasalahannya itu apa saja di kota yang kalian tentukan. Kemudian buatlah dalam bentuk mading. Ya, buat mading. Boleh poster, boleh miniatur, boleh mind mapping, infografis dan video. Video kalau ambil dari YouTube tolong cantumkan linknya. Ya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan melakukan expo, ya, expo pembangunan namanya. Tentukan di dalam kelompok ada penjaga stand, kemudian ada pengunjung stand, kemudian ada juga yang sebagai apa ini? Pengatur waktu, keepernya atau timekeepernya, ya. Jadi nanti ada 5 kelompok, silakan kalian buat stand di pojok-pojok kalian, di pojok-pojok kelas, yang mana tugas-tugas kalian nanti dipajangkan. Penjaga stand tugasnya mempresentasikan hasil pekerjaan kepada si pengunjung. Pengunjung tugasnya dengan tidak hanya mengunjungi, tapi juga membuat catatan, ya, membuat catatan kesimpulan dari masing-masing stand. Ya, paham semuanya? Paham? Oke. Sekian dari Bapak. Bapak tutup dengan sebuah kata-kata oleh seorang aktivis terkenal namanya Suho Ji. Buat apa menghindar? Cepat atau lambat, suka atau tidak, perubahan hanyalah soal waktu. Semua boleh berubah, semua boleh baru, tetapi satu yang harus kita pegang adalah kepercayaan. Berkaitan dengan tugas, tolong jaga kepercayaan yang sudah Bapak berikan. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang istirahat melong, nanti minta tolong rapikan ya, kemasnya, nanti bawakan ke meja Bapak aja dulu, ya semuanya ya. Lan matikan itu, ambil. Matikan videonya aja.